Jadi sebelum bertemu Mijung, Dongjin mempersiapkan semuanya, termasuk helm anti pecah, kalau dirinya celaka. Makanya sekarang, ia sangat percaya diri mengajak Mijung ngobrol, bahkan memeriksa list barang terlebih dahulu. Padahal itu gak penting. Setidaknya, ia bisa menguji berapa lama ia bersama Mijung. Dan benar aja, saat ia menjauhi radius 10 meter dari Mijung, dalam waktu kurang dari 10 menit, gak ada yang terjadi kepadanya. Alhasil, ia pun mengetesnya berkali-kali, bahkan mencoba memberanikan diri melewati batas 10 menit itu. Lalu, ya, hipotesanya target batas waktu itu benar. Untungnya, ia pakai helm anti pecah, sehingga yang terluka hanyalah kakinya. Singkatnya, setelah sembuh, ia lagi-lagi mengantarkan pesanan Mijung, pengen memastikan hipotesanya kemarin. Apakah benar sebelum 10 menit, ia nggak kenapa-napa. Sialnya, Mijung pengen membayar pakai kartu, sedangkan Dongjin nggak bawa mesinnya, sehingga Mijung kembali ke kamarnya mengambil uang, dan itu butuh waktu yang lama. Jadinya, saat Mijung memberi uangnya, ia pun buru-buru turun, dan untungnya ia bisa menjauh 10 meter sebelum waktunya habis. Dan saat keluar, ya, ia menganggap hipotesanya benar, tapi sadar dengan papan toko yang bergoyang di atas, ia pun gak dapat menghindar. Beruntung ia selamat, tapi itu membuatnya bingung. Ia tidak melanggar dua aturan itu, tapi mengapa ia tetap celaka? Curiga kalau ada variabel lain, dan setelah menganalisis apa yang dilakukannya kemarin, ia pun yakin kalau variabelnya adalah berapa kali ia ngobrol dengan Mijung. Di saat yang sama, Mijung yang pesan barang sangat kecewa karena yang ngantar adalah kurir lain. Nyadar kalau kurir sebelumnya tuh mulai mengisi hari-harinya yang kesepian. Singkatnya, Dongjin yang sembuh masuk kerja lagi menunggu pesanan dari Mijung, padahal yang punya toko menyuruhnya libur karena lagi sepi. Jadinya, Dongjin pun memberi saran kalau untuk makanan segar, baiknya ditaruh di rak yang sejajar dengan mata pembeli, bukan di rak paling bawah. Karena setelah diperhatikan nih, pelanggan utama mereka adalah genset yang gak suka ribet. Yang punya toko sih bingung mengapa Dongjin tahu itu, sehingga Dongjin pun jujur bahwa sebelumnya ia adalah konsultan supermarket di depan. Dan jelas saja yang punya toko bingung, harusnya ia mempekerjakan Dongjin sebagai konsultan, tapi ia hanya bisa membayarnya sebagai kurir. Namun Dongjin gak masalah menjelaskan kembali trik-trik agar toko mereka ramai, mulai dari melayani genset yang gak suka sikap ramah berlebihan, seperti apa yang terjadi kemarin. 단골 고객들의 사생활을 기억해주고 언급해주시기보다는 Gak berapa lama Mijung pun memesan, sehingga Dongjin segera mengantarnya, membuat Mijung lega. Akhirnya dapat bertemu dengan kurir baik hati ini, di mana seperti biasa Dongjin memeriksa list pesanan sambil menghitung berapa kali mereka ngobrol. Nah, setelah 9 kali ngobrol, Dongjin pun pamit pulang. Namun, kan mereka jadi 10 kali ngobrol, di mana Dongjin alasan kalau ia jatuh saat olahraga. Ya, melihat Mijung tersenyum, Dongjin seketika gak peduli dengan keselamatannya. Tapi meskipun begitu, ia tetap waspada, menghindari apapun bentuk ancamannya, mulai dari papan toko sampai area sekitar. Dan semuanya aman, tapi saat menancap motornya, ya, hipotesanya terbukti benar. Ngobrol 10 kali dengan Mijung juga akan membuatnya celaka. Nah, Wati yang tahu nyawa Dongjin hampir saja melayang langsung protes, ngancam gak mau temenan lagi dengan Dongjin jika masih mencoba hipotesa itu. 죽으면 원래 연락을 하지 못하는 Lah, memang benar sih, tapi kan Wati sangat khawatir. Namun Dongjin gak peduli. Toh ia sudah melangkah sejauh ini, di mana saat sembuh ia pun mengikuti Mijung yang keluar naik bus keliling kota hanya untuk sekedar jalan-jalan. Yang pastinya nih, Dongjin duduk di bangku paling belakang untuk menjaga jarak lebih 10 meter dari Mijung. Setidaknya di perjalanan itu, ia dapat melihat Mijung lebih lama dari biasanya. Sialnya, di jalan pulang, seorang lansia naik, sehingga Mijung memberikan kursinya, lalu berdiri agak ke belakang, membuat jarak mereka kurang dari 10 meter. Dongjin sih berusaha tenang, berharap busnya sampai di perhentian berikutnya sebelum waktunya habis. Tapi malah terjadi kemacetan di jembatan, dan di menit ke-9, busnya berada di samping pickup yang mengangkut besi tajam. Kan Dongjin gak ada pilihan
selain harus segera keluar dari bus itu. Jelas saja orang-orang pada panik di mana Dongjin berhasil melompat keluar, tapi waktunya sudah lewat. Dan sialnya lagi, topinya terbuka sehingga Mijung dapat melihat wajahnya. 이동진? Ya, ternyata Mijung tahu nama Dongjin, yang artinya Dongjin bukan saja akan celaka, tapi juga akan mati karena melanggar banyak aturan di saat bersamaan.